Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Rivaldo Lopi dengan NIM C1D1 24072. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari makalah kami yang berjudul Teori-teori dalam komunikasi antar pribadi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan beberapa poinnya. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial. Jadi teori ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Altman dan Taylor. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal berkembang melalui tahap-tahap pengungkapan diri. Saat hubungan semakin dalam, komunikasi menjadi lebih personal dan intens. Misalnya dari sekedar basa-basi menjadi pembahasan yang lebih perasaan, lebih privasi atau pengalaman pribadi. Kemudian ada teori pertukaran sosial. Jadi teori ini kita menilai bagaimana hubungan berdasarkan untung dan rugi. Teori ini cenderung mempertahankan hubungan yang memberikan lebih banyak keuntungan, seperti dukungan dan kasih sayang, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, seperti waktu atau tenaga. Kemudian yang ketiga adalah teori reduksi ketidakpastian. Jadi dalam teori ini dijelaskan bahwa tahap dalam perkenalan itu orang cenderung mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang baru, kita akan bertanya-tanya atau mengamati perilakunya untuk memprediksi apakah hubungan itu akan berjalan baik atau tidak. Kemudian teori berikutnya adalah teori dialektika relasional. Teori ini membahas ketegangan yang muncul dalam hubungan, seperti antara kebutuhan akan kebersamaan dengan kebutuhan akan kebebasan. Di dalam hubungan ini juga kita sering mengalami tarik-menarik antara keinginan untuk dekat dan untuk menjaga kemandirian. Kemudian ada teori yang berikut adalah teori interaksi simbolik. Jadi dalam teori ini menekankan bahwa komunikasi antar pribadi dibentuk melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata, gestur, dan raut wajah. Makna dari simbol ini dibentuk dalam interaksi sehari-hari. Kemudian teori yang terakhir adalah teori manajemen kecemasan. Teori ini dikembangkan oleh seorang pakar yang bernama Gudi Kunz, menjelaskan bagaimana seseorang mengelola kecemasan dan ketidakpastian, terutama dalam komunikasi antar pribadi. Teori ini sangat penting di era globalisasi karena kita sering berinteraksi dengan orang dari latar budaya yang berbeda. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari poin-poin tadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana komunikasi memengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Dengan memahami teori ini, kita dapat meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial. Mungkin itu saja teori yang penting dalam antar komunikasi pribadi. Semoga penjelasan singkat saya tadi dapat membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang komunikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.